Selamat pagi, shalom pendengar suara pertobatan dimanapun Bapak Ibu Saudara Saudari berada. Mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, saat sekarang ini Bapa, kami rindu kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu kembali mendengarkan isi hati-Mu bagi kehidupan kami. Kami rindu hidup semakin berkenan di hadapan-Mu Bapa. Urapi berkati kami saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini sungguh membawa kami Tuhan kepada kemenangan demi kemenangan iman seperti kerinduan-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengurapan dan berkat daripada kuasa Roh Kudus Allah memampukan kami menamai firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perjuangan iman orang percaya adalah sesungguhnya perjuangan iman yang harus teguh. Perjuangan iman orang percaya dalam segala pertandingan kerohanian yang sedang dia miliki harus disertai dengan satu kekokohan, komitmen yang jelas di hadapan Tuhan. Dan hari ini satu tema kebenaran firman Tuhan, tetap teguh dan jangan tawar hati. Firman Tuhan mau ingatkan kita kembali bahwa hidup kita harus tetap teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah firman ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah gagal dalam segala rencananya. Firman Tuhan tidak pernah gagal dalam segala rancangannya dalam kehidupan kita. Asal kita tetap berpegang teguh kebenaran firman Tuhan, tidak ragu, tidak tawar hati, maka firman Tuhan, kuasa Allah sungguh akan hadir dalam kehidupan kita dan memberkati kita semuanya. Amin. Satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20 dikatakan bagi kita, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketawaran hati, kurang percaya, ragu-ragu, memiliki satu makna yang sama, tetapi sesungguhnya dikatakan firman Tuhan, apa yang menyebabkan hal ini sering timbul di dalam hati orang percaya? Apa yang menyebabkan kekhawatiran, kegelisahan, keraguan-raguan, tawar hati selalu saja ingin mengikat orang percaya? Karena firman Tuhan jelas katakan bagi kita, karena kamu kurang percaya. Kata kurang percaya artinya kita sedang hidup tidak dengan sepenuh iman kita kepada Kristus. Kita hidup tidak dengan sepenuh jiwa kita kepada Kristus. Iman kita, iman yang setengah-setengah, tawar hati, hanya akan berujung kepada kegagalan. Kegagalan kepada kehendak Allah. Kegagalan bagaimana Allah ingin memberkati kehidupan kita, tetapi kita ragu-ragu. Kegagalan ketika kita sungguh seharusnya berserah penuh kepada Tuhan, tetapi karena ketawaran hati kita, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini ingatkan kita, orang percaya tidak boleh hidup dalam ketawaran hati. Kenapa? Karena yang pertama, orang percaya harus tahu, dikatakan firman Tuhan, bahwa Allah yang kita sembah, Yesus Kristus yang kita percaya, selalu ada penyertaannya atas kita. Amin. Dikatakan bagian yang pertama, selalu ada penyertaan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh berbicara tentang penyertaan Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada kata Immanuel, maka sesungguhnya kita sedang percaya bahwa Allah kita, Allah yang hidup, Allah kita, Allah yang selalu menyertai kehidupan kita, dan Allah kita adalah Allah yang sungguh-sungguh akan ada selalu bersama kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan ingatkan kita, ingatlah selalu ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagian yang kedua dikatakan, tawar hati hanya akan mengakibatkan kekuatan kita menjadi melemah. Tawar hati hanya akan menguras kekuatan kita, karena kita akan menjadi pribadi yang gelisah, kita akan menjadi pribadi yang takut, kita akan menjadi pribadi yang selalu risau dalam kehidupan kita, karena kita kurang percaya. Firman Tuhan tadi katakan, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, seandainya ada imanmu sebesar biji sesawi saja. Biji sesawi, biji-bijian yang paling kecil di antara biji-bijian yang serumpun dengan dia. Tetapi dikatakan firman Tuhan, jika engkau memiliki sebesar biji sesawi saja imanmu, semua dapat engkau lakukan.
Allah ingin kita sungguh-sungguh, semakin teguh, semakin berkomitmen, semakin kuat berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Iman kita semakin percaya kepada Kristus. Bagian yang kedua dikatakan, tawar hati hanya mengakibatkan kelemahan kita, menguras kelemahan kita. Amsal 24 ayat 10 katakan, jika engkau tawar hati, maka kecillah kekuatanmu. Cuma dia dikasih Tuhan. Mari kita hidup tidak lagi dalam keadaan tawar hati, tetapi kita hidup dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Bagian yang ketiga dikatakan bahwa tidak ada persoalan yang melebihi kekuatan yang ada dalam kehidupan kita. Orang percaya ada Roh Kudus di dalam kehidupannya, amin. Orang percaya hidup dalam kehidupan kuasa Allah. Kita berbeda dengan pribadi-pribadi yang tidak bersama dengan Kristus, yang tidak percaya kepada Kristus. Hidup kita, hidup yang disertai dengan satu kuasa yang tidak terlihat, tetapi bekerja dengan begitu dahsyat. Amin. Kuasa Roh Kudus Allah bekerja dahsyat atas kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa tidak ada persoalan yang melampaui daripada kekuatan kita. Firman Tuhan tadi katakan kepada kita bahwa dan takkan ada yang mustahil bagimu. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, tak ada yang mustahil bagi kita. Semua akan dapat kita lalui, semua akan dapat kita atasi, semua kita akan dapat menangkan karena Tuhan bersama dengan kita. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, bagian yang keempat, kenapa kita tidak boleh khawatir dalam kehidupan kita? Dikatakan karena kita punya Yesus. Yesus adalah pintu. Yesus adalah pintu solusi atas segala persoalan kita. Yohanes 10 ayat 9 dikatakan, akulah pintu. Yohanes 10 ayat 9, mari kita lihat bersama-sama. Yohanes 10 ayat yang ke-9 dikatakan firman Tuhan bagi semua pendengar suara pertobatan. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ada satu kesegaran yang Tuhan janjikan. Ada satu keselamatan yang Tuhan janjikan. Ada satu kelegaan. Dikatakan engkau akan menemukan padang rumput. Saudara, kalau kita menemukan padang rumput, ada satu suasana yang sungguh-sungguh nikmat yang dapat kita nikmati. Kalau hidup kita tinggal dalam Kristus, maka kenikmatan-kenikmatan seperti itu jauh melampaui semuanya itu akan Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Asal hidup kita tidak tawar hati, amin. Dan bagian selanjutnya saudara, bagaimana caranya hidup kita sebagai orang percaya tidak hidup dalam satu kekhawatiran? Bagaimana caranya supaya hidup orang percaya tidak diikat oleh rasa khawatir, tidak diikat rasa tawar hati? Karena kalau hidup kita sudah diikat dengan rasa tawar hati, sesungguhnya seperti tadi di depan saya katakan, hidup kita akan berujung kepada kegagalan. Tetapi kalau kita sungguh berpegang teguh kepada firman Tuhan, maka keberhasilan, kemenangan demi kemenangan akan sungguh ada pada kita. Dikatakan saudara bahwa bagaimana caranya supaya hidup kita tidak hidup dalam satu kekhawatiran. Mari kita lihat dari Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima. Amsal 3 ayat yang kelima mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bagian yang pertama, bagaimana caranya supaya kita tidak tawar hati? Dikatakan firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Serahkan segala sesuatunya kepada tangan Tuhan yang kuat dan gagah perkasa yang akan menopang kehidupan kita. Artinya ketika dikatakan percayalah kepada Tuhan, ada satu penyerahan diri secara utuh bahwa hidup kita ada di dalam penguasaannya Tuhan. Amin. Kalau Tuhan bersama dengan kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Amin. Dan bagian yang kedua dikatakan bagaimana caranya supaya kita tidak khawatir. Dari Yeremia 17 ayat yang kelima dikatakan, Yeremia 17 ayat yang kelima saya mau bacakan bagi jemaat Tuhan. Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya yang menjauh daripada Tuhan. Dikatakan jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Yeremia 17:5 ayat Yeremia 17 ayat 5 katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Cuma yang dikasih Tuhan, Allah tidak berkenan kalau hidup kita hidup dengan mengandalkan kekuatan pikiran kita. Tetapi hidup kita Allah rindukan supaya hidup dalam penyerahan diri kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri.
Jangan andalkan kekuatan kita. Dan bagian yang ketiga, supaya hidup kita tidak disertai dengan ketawaran hati, dikatakan dalam Nahum 1 ayat yang ke-7. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Nahum 1 ayat yang ke-7. Kita boleh baca bersama-sama. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Jadi dikatakan berserah penuh kepada Allah. Orang yang berlindung kepada Allah, orang yang bernaung kepada Allah, orang yang percaya penuh kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan bahwa hidupnya tidak akan mengalami ketawaran hati. Jika saat ini Bapak Ibu hidup dalam ketawaran hati, mari kita akan berdoa bersama-sama supaya ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan ini, kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang percaya dengan segenap hati kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sungguh-sungguh tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita sungguh-sungguh dikatakan berserah penuh kepada Tuhan, sehingga hidup kekhawatiran, hidup kecemasan, kerisauan tidak menjadi bagian kita, tetapi hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita berpegang teguh dan tidak tawar hati. Orang yang berpegang teguh kepada Tuhan, hidupnya menuju kepada keberhasilan, tetapi orang yang tawar hati, hidupnya berujung kepada kegagalan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami sudah boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu kembali mengajak kami supaya hidup kami tidak hidup dalam satu ketawaran hati, tetapi hidup kami sungguh-sungguh hidup dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Bawa semua pendengar suara pertobatan Bapa yang saat sekarang ini mendengarkan program suara pertobatan ini, supaya kehidupan mereka semakin hari semakin teguh di dalam Tuhan. Ada satu penyerahan diri semakin teguh di dalam Tuhan. Ada satu komitmen yang semakin kuat di dalam Tuhan, sehingga kehidupan kami kehidupan yang diberkati dan kehidupan kami menjadi kehidupan yang berhasil karena Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang terlibat dalam program suara pertobatan ini. Biarlah kiranya kemurahan-Mu Bapa, dan biarlah kiranya belas kasihan-Mu terus ada dalam kehidupan mereka, dan memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan kecukupan dalam segala sesuatunya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya pendengar suara pertobatan. Shalom.